Halo semua, perkenalkan nama saya Joshua Herman Turnip, NIM 1812011128 dari Manajemen Hutan 6, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan program penyuluhan kehutanan, di mana ini adalah salah satu tugas dari praktikum komunikasi dan informasi kehutanan, di mana rancangan program saya adalah pengembangbiakan bibit pohon aren, di mana ini adalah salah satu potensi dari Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kondisi umum Kecamatan Galang memiliki luas sekitar 135,13 km dengan sejumlah besar penggunaan lahan pertanian didominasi oleh tanaman padi dengan luas 1000,58 hektar. Kemudian diikuti oleh tanaman kelapa sawit dan selanjutnya adalah tanaman aren dengan masing-masing luas 432,12 hektar dan 71,25 hektar. Berkaitan dengan hal tersebut, penyuluh kehutanan pada umumnya telah mampu memiliki kemampuan menerapkan merujuk pada kemampuan melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan melalui proses berpikir. Penerapan tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperolehnya. Potensi wilayah, pola agroforestry di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan komponen penyusunnya dapat diklasifikasikan ke dalam pola agro-silvikultur. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang memprioritaskan program peningkatan komoditas unggulan pertanian daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hasil tanaman pangan, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan diberdayakan agar pertanian yang dilakukan sistem agroforestry tanaman aren dengan berbagai jenis hortikultura. Ini diwujudkan dengan adanya program bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan mempersiapkan penyuluhan potensi aren. Peluang pengembangan aren atau Arenga pinnata di Kecamatan Galang cukup potensial, baik ditinjau dari aspek agroekologi, kegunaannya maupun aspek konservasinya. Luas lahan pertanaman aren di Galang yaitu 7.211 hektar dengan produksi gula cetak yaitu 3.723 ton yang dikelola oleh 12.472 kepala keluarga. Aren dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut, menyukai tempat-tempat di pinggir sungai, lembah-lembah dan hutan. Tanaman ini umumnya tumbuh liar, tetapi di beberapa daerah sudah dibudidayakan untuk tujuan ekonomi dan konservasi. Hasil utama aren adalah nira, ijuk, tepung, daun, dan batang yang dapat diolah lebih lanjut dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tanaman ini juga dapat dikembangkan sebagai tanaman konservasi baik pada lahan yang mempunyai derajat kemiringan yang tinggi maupun pengaman daerah pinggir sungai, karena sistem perakarannya yang dalam dan daya cakram yang kuat pada tanah. Strategi pengembangan aren sebagai komoditas ekonomi dan konservasi diarahkan kepada perbaikan mutu tanaman dan mutu produk serta pola tanam pada suatu kawasan atau daerah yang perlu dukungan oleh teknologi tepat guna spesifik lokasi. Beberapa kegiatan pembangunan kehutanan telah melibatkan kelompok tani hutan sebagai pelaku utama adalah hutan tanaman rakyat, hutan tanaman kemasyarakatan, hutan rakyat, komunitas tani hutan yang berusaha di bidang kehutanan seperti pembibitan, budidaya lebah madu, jamur tiram, ulat sutra, agroforestry, silvopasture, silvofishery, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Dari berbagai kegiatan kelompok tani hutan, agroforestry merupakan suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian. Agroforestry dapat memanfaatkan antara lain manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial. Rencana penyuluhan yang pertama adalah mengadakan penyuluhan mengenai agroforestry serta manfaat yang dapat dirasakan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok tani dalam pengelolaan agroforestry. 2. Menyediakan tempat bermusyawarah dan memudahkan memasarkan hasil usaha tani. 3. Sosialisasi penanaman tanaman agroforestry dengan baik dan benar, dan yang utama adalah pohon aren. Biaya dan jadwal penyuluhan dapat disimak pada slide, di mana total daripada pengeluaran yaitu sebesar 12.600.000.
Jadwal penyuluhan yaitu pada minggu pertama, yaitu Senin sampai Kamis, berlokasi di Balai Penyuluhan, dan kawasan hutan, dan uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah pertemuan dengan peserta untuk perkenalan, penyampaian materi pengantar, training oleh narasumber, dan kunjungan ke lapangan. Pada minggu kedua, yaitu pada hari Senin sampai Kamis, berlokasi di Balai Penyuluhan rumah warga, dan Balai Penyuluhan. Penyampaian materi penyuluhan training oleh narasumber, survei hasil aren pertanian, pertemuan dengan para peserta. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai rancangan penyuluhan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.